Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 533. Chapter 533, Batasi Douluo. Udara meletus dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah setiap tabrakan yang bersinar menyebabkan retakan kecil di luar angkasa itu sendiri. Namun, penghalang emas gelap tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, pria besar itu melambaikan tangan kanannya. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi berotot sementara tangannya tumbuh dengan sangat cepat. 5 bola emas gelap yang bersinar sepertinya akan menghancurkan langit dan bumi. Begitu dia menyerang, sikap memaksakan yang dia kumpulkan menghilang sementara jarak di antara mereka tertutup seketika. Dengan basis kultivasi dari seorang guru jiwa jahat, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa langsung keluar dari jangkauan. Keterampilan macam apa yang dimiliki orang ini? Dalam sekejap, cahaya merah menyala di dahinya, mata berdarah yang tak terhitung jumlahnya di langit teringat dan dengan cepat menyerbu ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berwarna merah darah. Armor ini tidak memiliki pola yang mewah, hanya mata berdarah ganas yang menyilaukannya. Segera, sikap mengesankan master jiwa jahat itu melejit. Sepasang sayap terbuka di punggungnya, menyerupai sayap kelelawar raksasa, berwarna merah darah seperti baju besinya. Saat dia mengepakkan sayapnya, secercah cahaya merah memancar, pedang merah di tangannya menebas jejak seperti darah di langit. Bang! Ledakan besar bisa terdengar di sekitar. Dari pusat tabrakan, ledakan mengerikan melesat ke awan. Langit itu sendiri terkoyak oleh kekuatan luar biasa dari 2 gelombang kekuatan jiwa. Siluet merah tua terlontar keluar dari dalam. Sosok itu terbang ratusan meter lurus sebelum mendarat di tanah. 5 luka bergaris rapi di penutup dada yang dikenakannya. Jika bukan karena armornya, dia mungkin sudah terkoyak seluruhnya. Kamu adalah Limit Douluo. Suara guru jiwa jahat tidak bisa tetap tenang lagi. Dia sendiri adalah Master Armor Pertempuran 3 Kata dan juga Hyper Douluo. Dengan baju besi, basis budidayanya dekat dengan Limit Douluo. Di sisi lain, lawannya berhasil mengalahkannya tanpa harus mengenakan baju perang sama sekali. Itu telah membuktikan satu hal, orang itu adalah Limit Douluo. Batas Douluo yang sebenarnya. Meskipun baju besi pertempuran dapat mengangkat master jiwa jahat ke level yang sama dengan Limit Douluo, ada perbedaan jika dibandingkan dengan Limit Douluo yang sebenarnya. Itu adalah dunia yang beroperasi pada tingkat dewa. Bahkan dengan armor pertempuran, itu tidak pernah benar-benar mungkin untuk mencapai level seperti itu. Hanya orang-orang yang telah mencapai jumlah yang signifikan dalam basis kultivasi mereka yang dapat membuka pintu ke dunia itu. Pada titik itu, Master Jiwa Jahat bermata berdarah tidak lagi peduli dengan kekuatan yang bisa diberikan Tang Wulin padanya dan dia berguling-guling ke lantai. Dalam sekejap, tubuhnya benar-benar berubah menjadi garis merah bercahaya dan melesat kemana-mana. Daripada melarikan diri ke satu arah tertentu, pita bercahaya itu tersebar ke segala arah. Sama seperti itu, Master Jiwa Jahat telah menghilang dan tidak terlihat dimanapun. Anehnya, pria besar itu tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia berjalan perlahan menuju Tang Wulin dan Bu Yue. Lengan kanannya perlahan menyusut kembali ke ukuran awalnya, sementara 5 bilah yang memanjang dari jarinya ditarik. Dia hanya berhenti berjalan ketika dia tiba di depan Bu Yue. Pada saat itu, Bu Yue duduk dari tanah. Ya, dia langsung duduk. Nona, kata pria itu dengan hormat dengan satu lutut di lantai. Bu Yue memberikan tanggapan singkat dan berdiri. Dia berjalan ke Tang Wulin dan berjongkok perlahan. Dengan lembut, dia membelai wajahnya. Percikan cahaya lembut memancar darinya dan memasuki pipi Tang Wulin, menyebabkan bengkaknya sembuh. Prajurit besar itu berdiri tegak seperti anak panah, tapi dia tidak meminta apapun. Matanya, seperti kristal kuning, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi sama sekali. Apakah Anda penasaran mengapa saya tidak membiarkan Anda membunuh tuan jiwa jahat itu? Meskipun Bu Yue menghadapi Tang Wulin, dia bertanya pada pria itu. Ya, jawabnya sederhana. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kita harus menggunakan apapun yang kita miliki. Kamu bisa pergi sekarang. Bu Yue melambaikan tangannya. Ya, sosok raksasa itu menjawab sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan perlahan ke dalam kegelapan. Bayangan menimpa mereka. Malam telah tiba.
Gu Yue duduk di samping Tang Wulin, menatapnya sambil melamun. Beberapa saat kemudian dia berjalan ke Tang Wulin dan berbaring. Dia menyandarkan tubuhnya ke pelukannya. Wow, ini terlalu banyak. Wajah Zhenhua sangat pucat. Mu Ye menatapnya. Mereka baik-baik saja, saya sudah memeriksa tubuh mereka dengan seksama. Tapi sepertinya surga Dou City mungkin berbahaya sekarang. Sudahkah Anda melaporkan kejadian ini ke Federasi? Sebaiknya Anda juga memberitahu Akademi Shrek. Ya, Zhenhua mengangguk dan menenangkan dirinya. Untungnya, mereka baik-baik saja, tapi melihat kondisi tempat kejadian, sepertinya ada pertarungan antar master. Lebih jauh lagi, gelombang elemen di udara sangat kuat. Ini pasti pertarungan antara ahli level Hyper Dou Luo. Tuan jiwa jahat itu pasti telah melarikan diri. Mungkinkah orang-orang dari Akademi Shrek yang ada di sana? Mu Ye bertanya pada Zhenhua. Zhenhua menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya telah meminta Shrek. Saya akan mengirim mereka kembali sendiri setelah Wulin bangun. Sepertinya anak laki-laki ini telah menjadi sasaran master jiwa jahat juga. Jangan biarkan dia meninggalkan akademi secara sembarangan di masa depan. Master jiwa jahat tidak akan berani membuat masalah di dalam Shrek. Shrek memiliki seseorang tertentu yang melindungi tempat itu. Tang Wulin merasakan kehangatan di dalam dirinya ketika dia bangun dari ketidaksadaran. Itu adalah sensasi yang menghibur dan tak terlukiskan. Begitu dia duduk, tanpa sadar dia menyentuh pipi dan dadanya. Dia kemudian melihat dekorasi di sekitar ruangan. Aku masih hidup. Itu tanggapan pertamanya. Dia kemudian dengan cepat memeriksa tubuhnya. Darahnya masih ada, tidak lagi terkuras. Rasa senang dan gembira menyebar di sekujur tubuhnya. Tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan di tubuhnya sama sekali. Dengan cepat, dia turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela, menarik tirai untuk melihat keluar. Bukankah ini Blacksmith Association? Saat itulah dia menyadari bahwa dia sekarang berada di tangan yang aman. Hal terakhir yang bisa dia ingat adalah saat ketika Master Jiwa Jahat mengusirnya. Dia samar-samar mengingat suara dalam dari seorang pria yang berbicara pada saat itu. Pasti orang itu yang mengancam Tuan Jiwa Jahat. Tapi siapa itu? Apakah dia yang menyelamatkan kita? Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Tang Wulin membuka pintu dan menabrak Zhenhua tepat ketika dia akan memasuki ruangan. Kamu sudah bangun. Zhenhua mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Tang Wulin untuk memeriksa kondisi fisiknya. Anak laki-laki itu sangat bersemangat sekarang. Tang Wulin berkata dengan semangat, Paman Tuan. Dia berhasil bertahan hidup. Bagaimana mungkin hatinya tidak dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan ketika dia melihat Zhenhua lagi. Zhenhua menghela nafas, ini adalah kesalahan Paman Tuanmu sehingga kamu harus menanggung risiko sebesar itu. Aku tidak berharap Master Jiwa Jahat benar-benar berlama-lama. Tang Wulin berkata, Paman Tuan, apakah kamu yang menyelamatkan kami? Di mana Gu Yue? Bagaimana kabarnya sekarang? Dia baik-baik saja. Dia sedang beristirahat di kamar lain. Bukan aku yang menyelamatkan kalian berdua. Pada saat kami tiba di sana, Anda berdua terbaring di tanah dan guru jiwa jahat telah pergi. Apakah kamu ingat apa yang terjadi? Tang Wulin menggambarkan apa yang menimpanya sebelumnya. Sedot darahmu. Sepertinya itu adalah master jiwa jahat yang menggunakan darah sebagai sumber kultivasinya. Mu Ye berjalan ke arah mereka dari arah lain. Paman Ye. Tang Wulin bahkan lebih lega saat melihatnya. Zhenhua berkata, kalian harus pergi ke kelas hari ini, benar kan? Anda melewatkan kelas pagi Anda. Jika Anda bersedia, izinkan saya membawa Anda berdua kembali ke akademi. Zhenhua memiliki mobil terbang ketinggian pribadinya sendiri yang dapat mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Itu jauh lebih cepat dari Misha rata-rata. Tang Wulin memandang Gu Yue sambil duduk di belakang mobil. Aku minta maaf karena membuatmu mendapat masalah, kata Tang Wulin lembut padanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Apa kamu baik-baik saja? Apakah ada luka tersembunyi di tubuh Anda? Tang Wulin bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Gu Yue menggelengkan kepalanya lagi. Tang Wulin mencoba untuk bertanya lebih banyak, tetapi Gu Yue meletakkan telapak tangannya ke tangannya dan memegang tangannya. Tanpa mengetahui alasannya, Tang Wulin merasa damai segera setelah tangan kecilnya yang agak dingin memegang tangannya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, sementara Zhenhua yang ada di depan jelas-jelas murung. Meskipun dia tidak berbicara banyak tentang insiden itu, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dia tekan.
Kecepatan mobil terbang ketinggian tinggi itu cepat, jauh lebih cepat daripada Meisha Tanggulin. Yang mengejutkan Tanggulin adalah mobil terbang Zhenhua tidak hanya terbang langsung ke kota Shrek tetapi langsung menuju Akademi Shrek. Itu mendarat perlahan saat mereka tiba di luar pintu masuk akademi. Wulin, ini untukmu. Pergilah ke kelas sekarang. Zhenhua berbalik dan memberi Tang Wulin sebuah cincin. Itu berbeda dari cincin spasial pertamanya. Cincin ini memiliki warna hijau giok ajaib dan memiliki batu perak. Itu memiliki penampilan seperti sumber kehidupan yang kaya yang siap untuk mekar dan tampak sangat indah. Tang Wulin mencobanya dan menemukan bahwa itu pas di jari kelingking tangan kirinya. Paman Tuan, ini. Solen 3 chapter 534. Chapter 534 kembali ke akademi. Zhenhua berkata, ini aku, paman tuanmu yang menyeret kalian ke dalam ini. Mari anggap ini sebagai kompensasi kecil untuk Anda. Meisha Anda ada di sana. Tang Wulin langsung dikejutkan oleh ini. Dia tahu persis apa yang dimaksud Zhenhua ketika dia mengatakan Meisha-nya di sana. Itu berarti penyimpanan cincin itu cukup untuk menampung Meisha kuningnya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Cincin spasial tingkat itu sangat langka di seluruh benua. Paman Tuan, ini tak ternilai harganya. Saya tidak bisa menerimanya. Tang Wulin berusaha menolak hadiah itu. Tang Wulin tampak putus asa pada awalnya. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Tang Wulin terkekeh. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Zhenhua tidak bisa menahan lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dasar pelit, pergilah sekarang. Tang Wulin dan Gu Yue keluar dari mobil dan segera berlari menuju akademi. Mereka masih harus menghadiri kelas. Ekspresi Zhenhua menjadi serius lagi saat dia melihat mereka pergi. Dia kemudian berkata kepada pengemudi, pergi ke pelataran dalam. Kendaraan itu naik sekali lagi. Meskipun mereka sudah berada di area Akademi Shrek, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan itu. Mobil terbang itu melaju dan tiba di pelataran dalam Akademi Shrek dalam beberapa kedipan, berhenti di luar pintu masuk. Zhenhua keluar dari mobil, mengambil langkah panjang saat dia berjalan menuju pelataran dalam. Mobil terbangnya yang berada di ketinggian dapat mengakses hampir semua tempat di benua ini, tetapi tidak di sini. Itu adalah halaman dalam Akademi Shrek, jadi dia harus keluar dari mobil untuk menunjukkan rasa hormat kepada Shrek. Zhenhua mulai berjalan bukannya terbang ketika dia tiba di sisi Danau Dewa Laut. Mengambang di permukaan air, dia mencapai pantai Pulau Dewa Laut dalam beberapa saat. Di sana, dia berhenti berjalan dan menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk keluar dari Pulau Dewa Laut. Anehnya, itu adalah Scarlet Dragon Douluo Zuoxi. Ayo pergi, Master Pavilion sedang menunggumu, kata Zuoxi kepada Zhenhua dengan anggukan. Zhenhua mengangguk sedikit sebagai jawaban. Dengan Zuoxi memimpin jalan, mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut. Di tengah Pulau Dewa Laut berdiri sebuah rumah kayu besar yang dibangun bersandar pada pohon besar. Dapat dikatakan bahwa bangunan ini bukan hanya inti dari pulau, tetapi juga Akademi Shrek dan sebenarnya inti dari kota Shrek. Karena rumah emas yang bersandar pada pohon besar ini adalah tempat kedudukan otoritas tertinggi pulau itu, Pavilion Dewa Laut. Master Pavilion Dewa Laut adalah Grandmaster sejati Akademi Shrek. Dia termasuk yang paling kuat dan berpengaruh di negeri itu, salah satu dari sedikit yang memiliki posisi seperti itu. Bahkan federasi akan meminta pendapat Master Pavilion Dewa Laut ketika ada keputusan penting yang harus dibuat. Alasannya sederhana, kekuatan. Interior rumah kayu itu keras. Jika ada orang luar yang berkunjung, mereka tidak akan pernah berharap Pavilion Dewa Laut, rumah seseorang yang terkenal paling kuat, menjadi begitu sederhana. Sudah ada 8 orang yang duduk di kedua sisi meja kayu panjang itu. Begitu kursi utama terisi, semuanya ada 9. Zuoxi menunjuk Zhenhua untuk duduk. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Zhenhua di sini saat dia berjalan ke kursi terakhir di meja dan mengambil tempatnya. Zuoxi masuk dan duduk di kursi keempat di sebelah kiri. Jika Tang Wulin ada di sana, dia akan terkejut menemukan pemuda yang duduk di kursi utama. Itu adalah pemuda yang telah dia lihat sebelumnya, orang yang menemani Roh Kudus Douluo di ayunan. Dia tampak seperti dia baru berusia 27 atau 28 tahun tetapi dia tampan dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Namun, setiap orang penting dari Akademi Shrek yang hadir memandangnya dengan penuh hormat. Yali duduk di kursi pertama di sebelah kanannya sementara ada seorang lelaki tua tinggi dengan wajah bulat besar dan tubuh besar duduk di sisi lain.
Feng Wuyu juga ada di sana, duduk di seberang Scarlet Dragon Douluo Zuoxi. Sementara itu, Penatua Kai duduk di samping Feng Wuyu. Ya, mereka yang menampilkan diri di hadapannya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek, Tetua Paviliun Dewa Laut. Orang yang duduk di kursi utama adalah pemimpin tertinggi Paviliun Dewa Laut, Master Paviliun Dewa Laut dari generasi tersebut. Yang mulia, Zhenhua membungkuk di Master Paviliun Dewa Laut dengan hormat. Master Paviliun Dewa Laut tersenyum sedikit dan menunjuk ke arahnya. Zhenhua lalu duduk. Meskipun dia adalah satu-satunya pengrajin ilahi yang hadir, dia tidak berani menunjukkan harga dirinya di hadapan Master Paviliun Dewa Laut. Dia belum lahir ketika Master Paviliun Dewa Laut menaklukkan benua di masa lalu. Guru ini dikenal sebagai yang pertama di antara para ahli di benua Douluo saat ini. Dia dianggap sebagai puncak kemanusiaan. Dikatakan bahwa jika benua Douluo dapat merasakan kehadiran alam ilahi, dia akan diangkat ke posisi tersebut lebih awal. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Shrek stabil seperti Gunung Tai. Pemerintah federasi yang kuat tidak berani memperlakukan mereka dengan jijik. Kemerdekaan kota Shrek berasal dari kekuatan Paviliun Dewa Laut. Zhenhua, tolong beritahu kami lebih banyak tentang situasinya, kata Master Paviliun Dewa Laut dengan senyum di wajahnya. Tidak akan pernah ada pertemuan Paviliun Dewa Laut untuk hal-hal kecil. Itu hanya akan diadakan ketika sesuatu yang besar terjadi. Zhenhua mengangguk dan menceritakan kisah lengkap pertemuannya dengan si pembunuh. Tang Wulin ditangkap oleh guru jiwa jahat kemudian, dan membawanya kembali ke asosiasi. Apakah Anda memiliki rekaman pertempuran? Tuan Paviliun Dewa Laut bertanya. Iya, Zhenhua berdiri dan mengeluarkan tongkat logam. Dia menekannya dengan ringan dan aliran cahaya diproyeksikan dari tongkat ke dinding. Cahaya adalah video yang menunjukkan apa yang berhasil dia tangkap saat itu. Setiap tetua Paviliun Dewa Laut tenggelam dalam pikiran mereka saat mereka melihatnya. Ya, ada pertarungan sengit di sana. Menurut apa yang dikatakan Tang Wulin, keahlian Master Jiwa Jahat adalah menghisap darah ke titik di mana basis kultivasinya mungkin sudah dekat atau sudah di level Hyper Douluo. Orang yang menyelamatkan Tang Wulin harus memiliki kekuatan luar biasa untuk berhasil mengusir Tuan Jiwa Jahat, kata Penatua Kai sambil mengerutkan kening. Master Paviliun Dewa Laut mengucapkan dua kata sederhana sambil menyipitkan mata. Dusk Gold Dreadclaw. Wajah semua tetua yang hadir tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Roh Kudus Douluo Yali menatapnya dengan lembut. Tapi Dreadclaw Dusk Gold itu langka. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang Master Jiwa yang berhasil mengembangkan Dusk Gold Dreadclaw ke level seperti itu. Master Paviliun Dewa Laut tampak seperti tenggelam dalam pikirannya juga. Ya, sejauh yang aku tahu, tidak ada orang seperti itu tapi itu harus Dusk Gold Dreadclaw, dan basis kultivasinya harus di atas Hyper Douluo. Lihat itu, tanda yang mereka tinggalkan dari pertarungan itu bukan hanya goresan. Bahkan tanah dan bebatuan di sekitarnya pun berubah menjadi bubuk. Itulah tanda puncak kultivasi Dusk Gold Dreadclaw. Zuoxi, jika saya tidak salah, Tang Wulin memiliki kemampuan Dreadclaw Dusk Gold juga. Apakah itu benar? Zuoxi mengangguk. Ini sedikit berbeda dari Dusk Gold Dreadclaw. Dia menggabungkan kekuatan garis keturunannya sendiri dan menyebutnya naga emas Dreadclaw. Tapi kemampuannya berasal dari platform kenaikan roh. Apakah Anda curiga bahwa Master Jiwa yang menyelamatkan mereka mungkin seseorang dari Pagoda Roh? Master Paviliun Dewa Laut mengangguk sedikit. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Seorang guru jiwa yang kuat yang sama sekali tidak kita sadari kemungkinan besar berasal dari Pagoda Roh. Mereka semakin tertutup dalam beberapa tahun terakhir. Karena persyaratan jiwa roh dari para Master Jiwa, Pagoda Roh telah mengumpulkan kekayaan besar dan kekuatan mereka berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, jiwa roh buatan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberi lebih banyak master jiwa kesempatan untuk memiliki jiwa roh yang kuat. Itu telah meroket posisi Pagoda Roh. Semua ini membuktikan pepatah, Anda bisa melakukan apa saja saat Anda kaya. Itu mungkin. Gu Yue adalah murid inti dari Pagoda Jiwa sementara Phoenix Surgawi Douluo adalah gurunya. Penatua Kai tanpa sadar memandang Roh Kudus Douluo Yali ketika dia mengatakan itu. Yali sedikit tercengang saat mendengar nama Heavenly Phoenix Douluo. Emosi yang tidak wajar melintas di mata Master Paviliun Dewa Laut. Meskipun dia berhasil menekannya dengan segera, seluruh ruangan dari generasi terbaik, termasuk Zhenhua, menyadarinya. Mereka tidak bisa menahan tawa diam-diam di dalam. Rumor mengatakan bahwa Master Paviliun Dewa Laut memiliki sejarah dengan Wakil Ketua Pagoda Roh, Surgawi Phoenix Douluo Leng Yaosu. Mungkin ada benarnya rumor ini.
Master Pavilion terbatuk. Saya akan mengkonfirmasi tentang itu dengan Pagoda Jiwa. Sekarang mari kita bicara tentang guru jiwa jahat, Master Pavilion Dewa Laut berkata dengan serius. Soul Land 3 Chapter 535. Chapter 535, Pertemuan Pavilion Dewa Laut. Operasi para Master Jiwa Jahat semakin merajalela belakangan ini. Itu telah mencapai titik di mana mereka perlu diberi pelajaran. Federasi telah mengirimkan permintaan kepada kami, berharap kami dapat bekerja sama dengan mereka untuk memerangi ancaman yang berkembang ini. Satu-satunya cara untuk melawan kemunculan misterius dari para Master Jiwa Jahat ini adalah dengan memperkuat langkah-langkah keamanan setiap kota, serta mengumpulkan lebih banyak pasukan militer untuk menjaga mereka setiap saat. Master Pavilion Dewa Laut melanjutkan, kami akan menyetujui aplikasi federasi sementara murid pelataran dalam akademi akan membantu dalam pengepungan para Master Jiwa Jahat. Pada saat yang sama, hubungi Sekte Tang. Memobilisasi semua kontak kami dan mencari keberadaan Tuan Jahat. Laporkan kepada kami segera setelah ada berita. Ya, semua penatua menjawab serempak. Master Pavilion, ada masalah lain. Perwakilan benua Bintang Luo mengungkapkan harapan bahwa kami akan mengirim tim pertukaran ke akademi mereka, Anda tahu. Elder Kai berbicara. Master Pavilion tersenyum tipis. Terima permintaan mereka. Kirim siswa kelas 1 dan 2 yang berprestasi di pelataran luar. Batasi jumlahnya menjadi 10 orang untuk saat ini dan tugaskan Wu Zhangkong untuk memimpin tim. Siswa baru di kedua tahun itu tidak buruk, terutama kelas 1. Kang Wulin ini sedang mengaduk-aduk. Kita harus memasukkannya ke dalam daftar sehingga guru jiwa jahat tidak akan datang untuknya. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Dragon Douluo Suosi berbicara, Master Pavilion, para penari telanjang itu belum membentuk kemampuan mereka. Bukankah itu? Master Pavilion Dewa Laut melambaikan tangannya. Perwakilan dari benua Bintang Luo baru saja tiba belum lama ini. Mereka tidak akan pergi begitu cepat. Akademi harus menyesuaikan sumber daya untuk anak-anak agar mereka dapat meningkat secepat mungkin. Kami akan melakukan pertukaran, bukan untuk memamerkan kehebatan kami sendiri. Tidak perlu mengirim siswa dengan nilai yang lebih tinggi dari pelataran inti. Siswa berprestasi pada usia yang sama adalah yang benar-benar luar biasa. Elder Kai mengangguk dan berkata, ya, mereka hanya akan kembali ke benua Bintang Luo sekitar setengah tahun kemudian. Itulah mengapa mereka baru saja mengirimkan lamaran mereka kepada kami. Master Pavilion Dewa Laut berkata, kalau begitu sudah diatur. UER, kamu akan memilih kandidat. Ya, Kai UER menanggapi dengan hormat. Diskusi dilanjutkan dengan beberapa tindakan pencegahan dan perencanaan menyeluruh tentang bagaimana menangani Master Jiwa Jahat. Sementara itu, Tang Wulin dan Bu Yue tidak tahu bahwa diskusi ini terjadi. Mereka baru saja tiba di kelas. Untungnya, itu adalah kelas Shen Yi hari itu, bukan kelas Wu Zhangkong. Meskipun dia terkejut karena mereka terlambat, Shen Yi mengizinkan mereka berdua untuk menghadiri kelas tanpa mendesak lebih jauh. Ketua kelas kita terlambat, apakah kamu begitu bahagia karena tidak ingin kembali? Xie menabrak Tang Wulin dan bertanya dengan lembut sambil menyeringai. Tang Wulin memelototinya, iya, saya sangat senang karena saya tidak ingin kembali. Anda harus mencobanya juga lain kali. Maka Anda akan tahu persis seperti apa itu. Mengapa dia begitu bahagia karena dia tidak ingin kembali? Dia seharusnya merasa beruntung karena dia selamat. Xie terus mengedipkan mata padanya. Bahkan Su Xiaoyan, Su Lizi, Ye Xinglan dan yang lainnya memandang Tang Wulin dan Bu Yue dengan cara yang aneh. Wu Siduo melihat dari jarak dekat. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Tang Wulin dan kemudian Bu Yue. Tang Wulin, Bu Yue, kemarilah. Shen Yi memanggil mereka berdua ke kantor segera setelah kelas berakhir. Ada apa dengan kalian berdua? Teladan seperti apa yang Anda berikan kepada teman sekelas Anda ketika ketua kelas dan wakil presiden keduanya terlambat pada saat yang sama? Lagi pula, kalian berdua terlambat lebih dari 1 jam. Ayo, maukah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Meskipun Shen Yi tidak seketat Wu Zhangkong, dia tidak semua kebaikan dan basa-basi. Terutama ketika hasil kelas 1 berada di peringkat teratas sementara guru dan siswa dari kelas lain menonton. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Kami bertemu dengan seorang guru jiwa jahat dan hampir tidak berhasil kembali. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail yang terjadi selama perjalanan mereka ke surga Do City dan tentang Zhen Hua yang mengirim mereka kembali. Apakah Tuan jiwa jahat begitu tidak terkendali sekarang? Shen Yi mengerutkan kening dengan ekspresi yang sedikit suram.
Kang Wulin segera menanggapi, aku tahu, mereka bahkan ingin membunuh paman tuanku. Jelas bahwa mereka mencoba menaklukkan kekuatan dunia master jiwa. Pasti ada skema di balik ini. Shen Yi mengangguk sedikit. Baiklah, singkirkan itu dari pikiranmu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pertandingan dengan kelas 1 kelas 3 dalam beberapa hari lagi. Tolong persiapkan dirimu dan jangan dipukuli terlalu parah. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Bu, mengapa Anda begitu yakin bahwa kami akan kalah? Shen Yi menjawab, kalau begitu menangkan kompetisi jika kamu bisa. Jika Anda mengalahkan kelas 1 kelas 3, Akademi akan membayar semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju besi perang satu kata untuk setiap peserta. Mata Tang Wulin berbinar, betulkah? Orang harus tahu bahwa jumlah paduan langka yang dibutuhkan untuk menempa baju besi pertempuran untuk banyak orang tidak murah. Selain itu, membuat sirkuit inti membutuhkan lebih dari sekadar paduan langka. Mereka juga membutuhkan energi unik dan batu mulia untuk mengaktifkan basis dan penyimpanan sirkuit. Semua ini membutuhkan uang. Intinya, komponen inti merupakan bagian paling vital dalam pembuatan baju besi pertempuran. Mereka biasanya terletak di tengah-tengah pelindung dada, sementara ada juga yang ditempatkan di helm. Pembuatan rangkaian inti merupakan langkah tersulit dan juga membutuhkan material yang paling mahal. Ya, saya telah meminta Penatua Kai dan dia menyetujuinya. Dia memberitahuku bahwa tim perwakilan benua Bintang Luo telah mengundang akademi kami untuk melakukan pertukaran dengan benua mereka. Penatua Kai tertarik untuk memilih calon dari tingkat yang lebih rendah dari pengadilan luar. Jadi, selama Anda menunjukkan kemampuan yang memadai, kami harus melakukan beberapa penyesuaian pada sumber daya kami nanti. Itu keren. Tang Wulin sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Akademi Shrek memiliki tradisi yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak dianggap layak? Meskipun Pagoda Roh memiliki kekayaan besar, uang tidak dapat dibandingkan dengan warisan. Waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai penguasaan armor pertempuran satu kata akan sangat dipersingkat jika Akademi dapat memberi mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Kemana kamu pergi? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin saat mereka berjalan keluar pintu. Tang Wulin menjawab, saya akan pergi ke tempat kultivasi khusus untuk berlatih. Saya akan berada di sana sepanjang malam. Saya kira kita tidak lagi harus mengerjakan koordinasi dan rutinitas kita. Kami akan mengerjakan metode pertempuran bersama dan berlatih dengan sisanya besok dan lusa. Mari kita berikan semuanya. Mungkin kami benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan senior kelas 3 kami. Kemungkinannya tipis. Bahkan dengan kami semua digabungkan, kami tidak bisa melawan Master Armor Perang satu kata saat itu. Jangan lupa bahwa para master dari akademi kami tidak sebanding dengan mereka yang berasal dari dunia luar. Selain itu, mustahil bagi salah satu dari kita untuk menjadi master dalam waktu sesingkat itu. Gu Yue menuangkan air dingin ke antusiasme Tang Wulin. Dua siswa dari kelas 3 yang memiliki armor perang satu kata lengkap adalah rintangan terbesar yang harus mereka hadapi. Mari kita coba yang terbaik, kata Tang Wulin sambil merasa tidak berdaya. Kelas 1 dan 2 terasa tegang selama beberapa hari itu, terutama bagi para siswa yang akan mengikuti pertandingan dengan kelas 3. Suasana paling menegangkan bisa ditemukan di asrama mahasiswa kerja. Mereka begadang sepanjang malam selama 2 hari berturut-turut untuk mendiskusikan rencana mereka. Akan ada total 10 poin yang tersedia selama 3 putaran. Pertandingan 1 lawan 1 bernilai 1 poin, 2 lawan 2 wow bernilai 2 poin, sementara tim 7 orang yang menang akan mendapatkan 5 poin. Di babak terakhir, kemenangan akan memperoleh 3 poin dan kinerja akan mengambil 2 poin. Mereka harus meraih 6 poin untuk memenangkan pertandingan persahabatan. Karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mencetak gol di setiap putaran. Ini berbeda dengan pertandingan antara kelas 1 dan 2. Persaingan persahabatan kali ini menarik perhatian setiap kelas di pelataran luar. Alasannya adalah sepanjang sejarah Akademi Shrek, hampir tidak ada tantangan yang mengambil lompatan besar. Menurut usia masuk akademis normal, perbedaan antara kelas 1 dan 3 adalah 6 tahun. Jeda 6 tahun seperti surga dan bumi di antara para guru jiwa muda. Sedangkan kelas 3 kelas 1 ruang kelas punya masalah tersendiri. Ketua kelas, Akademi jelas menghukum kita dengan mengatur hal seperti itu. Beraninya bocah kelas 1 dan 2 menantang kita. Mereka pasti terlalu percaya diri, seorang pemuda yang bertubuh langsing dan yang wajahnya sedikit mesum berkata kepada seorang pemuda lain sambil menyilangkan kaki. Sebagai siswa kelas 3, usia rata-rata mereka adalah sekitar 18 tahun.
Orang yang dia panggil ketua kelas adalah seorang pemuda dengan tubuh besar dan wajah yang tidak berkelas. Dia tidak bisa dianggap tampan, tetapi dia memiliki keagungan yang tak tergoyahkan. Hanya duduk di sana, dia membuat orang merasa aman. Dia seperti pilar dari seluruh kelas, mampu dengan mudah mengangkat langit bahkan jika surga akan runtuh. Dia adalah presiden kelas 3 kelas 1, Lee Qian-kun. Dia juga salah satu dari 2 master armor perang satu kata dari kelasnya. Pada usia 18 tahun ini, dia adalah master jiwa pertempuran perisai peringkat 52. Jiwa bela dirinya sangat unik. Itu disebut Heaven and Earth Sphere, varian martial soul yang langka. Saya pernah mendengar tentang kelas 1 dan 2. Kita tidak bisa sembarangan, kata Lee Qian-kun dengan tenang. Yang bejat itu duduk. Kapten, apakah kita harus serius tentang itu? Yang tertinggi adalah peringkat ke-40. Seberapa jauh mereka berada di jalur budidaya master jiwa? Tolong hitung aku dalam pertandingan 1 lawan 1 kali ini. Saya kira Akademi mengatur pertempuran ini terutama untuk menekan sikap mereka yang mengesankan sehingga mereka tidak terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Pemuda bejat itu bernama Yewu, seorang master jiwa pertempuran tipe kelincahan. Spesialisasinya adalah semua jenis pertarungan kecepatan tinggi, dan dia telah menyelesaikan 70% dari armor perang satu kata miliknya. Dia berumur 17 tahun ini dan dia memiliki kesempatan bagus untuk menjadi murid pelataran inti dengan melengkapi baju perangnya sebelum menginjak 20. Dia adalah anggota inti dari kelas 1 kelas 3. Solen 3 chapter 536. Chapter 536 mulai. Yewu, kapan kamu akan berhenti bersikap sombong? Sebuah suara terdengar dengan jelas. Yewu tanpa sadar menundukkan kepalanya saat mendengar pembicara. Dia segera berdiri dan melihat ke arah asalnya. Saya hanya bercanda, Sister Mo. Saya sebenarnya menanggapi ini dengan sangat serius. Seorang wanita muda yang mendekatinya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mengalir di punggungnya, meskipun tubuhnya hanya rata-rata. Wajahnya manis dan cantik, tapi kilatan di matanya memungkiri sikap dinginnya. Dia berjalan ke Lee Qian-kun dan duduk. Saya sudah bertanya tentang mereka. Kali ini setidaknya ada 2 tim keterampilan fusi jiwa bela diri di antara anak-anak kecil. Salah satunya memiliki keterampilan fusi jiwa diri sementara yang lain memiliki keterampilan fusi bela diri sejati. Ada juga skill fusi terang dan gelap. Anggota tim utama memiliki basis kultivasi di atas peringkat 40, sementara beberapa memiliki beberapa bagian baju besi perang yang terbuat dari paduan roh. Meskipun mereka berada di belakang kami dalam hal kekuatan, keuntungan kami tidak sebesar yang Anda bayangkan. Kita mungkin mempermalukan diri sendiri jika kita tidak melangkah dengan hati-hati. Mo Yu adalah wakil presiden kelas 3 kelas 1. Dia adalah master armor pertempuran lainnya dengan peringkat kekuatan jiwa 51. Di dalam kelas, dia memiliki prestise yang lebih besar daripada Lee Qian-kun. Dia tangguh tapi protektif. Hampir setiap siswa di kelas mendapat manfaat darinya. Dia memiliki karakter yang lugas dan kuat. Dia dan Lee Qian-kun adalah staf besi kelas 1 kelas 3. Keduanya hampir pasti akan memasuki pelataran inti di masa depan. Mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pelataran dalam ketika tahun akademik berakhir. Selama mereka lulus ujian pengalaman, mereka akan menjadi murid pelataran inti resmi. Lee Qian-kun memandang Mo Yu. 2 keterampilan fusi jiwa bela diri. Seperti apa kekuatan mereka? Mo Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi aku berspekulasi bahwa itu tidak akan menjadi ancaman bagi armor perang satu kata kita. Lagi pula, armor pertempuran satu kata dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi setara dengan Soul Sage normal. Secara keseluruhan tingkat keahlian mereka tidak mendekati kita, tapi bakat para junior cukup luar biasa. Saya mendengar salah satu dari mereka hampir menjadi pandai besi peringkat 6. Itulah alasan dia bisa membentuk paduan roh. Selain itu, spirit alloy dengan tingkat harmoni lebih dari 80%. Kami bahkan mungkin membutuhkannya saat kami perlu meningkatkan ke armor pertempuran 2 kata setelah kami kembali dari ujian pengalaman. Lee Qian-kun sedikit tersenyum. Kalau begitu, kita harus menunjukkan belas kasihan sambil tetap memikirkan strategi kita sendiri. Mo Yu mengangguk. Perlakukan saja sebagai pertandingan biasa. Selama kami menangani pertarungan grup 7 lawan 7, kami tidak akan mengeluarkan biaya apapun jika kami membiarkan mereka memenangkan 2 putaran pertama. Kami harus memberi junior kami kepercayaan diri.
Yang ada dalam pikiran saya adalah kita berdua berpisah sehingga salah satu dari kita dalam pertarungan kelompok dan yang lainnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Semuanya akan berhasil selama kami berhasil mendapatkan setidaknya 6 poin. Tentu, kami akan mengikuti rencanamu. Jadi, yang mana yang Anda ikuti? Moyu tersenyum sambil berkata, tentu saja aku akan memilih yang paling mudah. Saya akan bergabung dengan pertandingan 1 lawan 1. Saya akan melihat situasi selama pertempuran kelompok. Jika yang muda terlalu kuat, saya akan bergabung juga. Jika kami memiliki terlalu banyak keunggulan pada awalnya, saya tidak akan ambil bagian dalam pertarungan kelompok. Itu akan berhasil. Ambilkan aku beberapa roti lagi. Tanggulin melambai pada Sulizi saat dia bersandar di kursi. Sulizi menatapnya dengan sedikit perhatian. Kapten, apa kau yakin harus makan begitu banyak? Bukankah ini berlebihan? Pada hari ini, nafsu makan Tanggulin 50% lebih besar dari biasanya. Dia tampak seperti terlalu kenyang sehingga dia tidak bisa lagi berdiri. Tanggulin memaksakan senyum. Baiklah, bagaimana jika saya tidak memiliki cukup esensi darah di sore hari karena saya tidak cukup makan? Karena Anda tidak bergabung dalam pertandingan, Anda bisa mendapatkan saya lebih banyak roti ketika saya selesai dengan pertandingan 2 lawan 2. Hari pertandingan akhirnya tiba. Kelas pertama dan kedua di pelataran luar Akademi Shrek akan bergabung untuk menantang kelas 3. Pertempuran itu menarik perhatian semua siswa pelataran luar. Biasanya tidak mungkin bergabung dengan pelataran inti bagi mereka yang belum melakukannya pada saat mereka mencapai kelas 4. Satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah menjadi Master Armor pertempuran 1 kata sebelum mereka mencapai kelas 6 dan menerima sertifikat kelulusan Akademi Shrek. Akibatnya, tidak ada banyak Master Armor tempur 1 kata di 3 kelas yang lebih tinggi karena mereka akan lulus dari pelataran luar secara langsung jika mereka telah menjadi Master Armor tempur 1 kata dan berusia lebih dari 20 tahun. Sampai tingkat tertentu, kelas 3 dianggap sebagai kelas paling kuat di pelataran luar akademi karena masih memiliki siswa paling berbakat. Siswa yang paling cakap dari kelas yang lebih tinggi akan memasuki pelataran dalam lebih awal atau mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pelataran dalam. Pertarungan semarak seperti itu sulit didapat. Itu baru saja lewat makan siang dan arena sparring dipenuhi dengan siswa dan guru lapangan luar. Tanpa diragukan lagi, para siswa yang mengikuti pertandingan persahabatan hari ini semua memiliki potensi untuk memasuki pelataran dalam di masa depan. Mereka juga mewakili yang paling kuat di antara generasi baru. Siswa dari kelas 1 dan 2 kelas 1 tiba lebih awal dan mengharapkan keajaiban. Sementara itu, siswa kelas 3 kelas 1 tampak jauh lebih santai. Mengingat perbedaan kemampuan, ini hanya bisa menjadi pertandingan persahabatan. Tidak peduli bagaimana mereka menghitung, tidak ada kemungkinan bahwa siswa kelas 1 dan 2 bisa menang. Memang, para master jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang luar biasa dan kemampuan yang kuat akan mampu tampil di atas peringkat mereka sendiri, tetapi ada batasannya. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang merupakan Master Armor pertempuran 1 kata, karena keunggulan besar yang diberikan oleh armor pertempuran. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu telah tiba lebih awal. Keduanya memiliki banyak tunggangan pada pertandingan ini. Akan memalukan jika kelas 2 kalah dari kelas 1. Mereka ingin membuktikan diri dalam kompetisi ini. Kepala luar pelataran luar Yue tiba di podium. Roh Kudus Douluo Yali ada di sana, serta para guru dari pelataran luar. Dari pelataran dalam, baik Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo hadir. Tujuan utama mereka di sini, tentu saja, untuk menonton Tanggulin. Semua judul Douluos dipimpin oleh Roh Kudus Douluo. Apakah kamu siap? Wu Zhangkong memandangi siswa kelas 1 dan 2 yang berdiri di hadapannya dan berbicara dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Kami siap, semua orang berteriak serempak. Yuanen Yehui akan pergi untuk pertandingan 1 lawan 1. Kami tidak tahu formasi seperti apa yang akan mereka gunakan, tetapi Anda harus memberikan segalanya di babak ini. Jangan khawatir tentang pertarungan kelompok nanti. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkan lawan Anda. Ye Xinglan akan pergi di ronde kedua dan Wu Shiduo akan pergi di ronde ketiga. Iya, ketiga gadis itu mengangguk secara bersamaan. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Xie Xie, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Lihat, kami para gadis yang akan berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1. Xie Xie mencemooh, akan tiba saatnya bagi saya untuk mengambil satu untuk tim. Saya hanya menunjukkan kesopanan saya. Su Xiaoyan terkikik, hehe.
Apa yang kamu tertawakan? Hehe. Tang Wulin menyipitkan kedua matanya. Mengikuti pengaturan Wu Zhangkong, mereka harus memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dan tambahan 2 ronde. Setelah itu, mereka harus memenangkan pertandingan 2 lawan 2 di mana tekanan akan menimpanya dan Gu Yue. Pertarungan melawan lawan mereka dalam pertarungan grup akan sangat sulit sehingga kemungkinan besar mereka hanya bisa mencetak 2 poin. Jika mereka berhasil mendapatkan 3 atau 4 poin di awal, mereka bisa mencapai tujuan mereka untuk pertandingan persahabatan dengan memperoleh beberapa poin kinerja selama pertarungan grup pada akhirnya. Perbedaan kemampuan antara mereka dan tim lain sangat signifikan. Untuk mencapai hasil seperti itu akan sangat fantastis. Semua yang terbaik, Yuanen. Xie bersorak keras untuk Yuanen. Yuanen Yahui memelototinya, lalu duduk bersila di tempat dan mulai menyesuaikan diri. Sebagai presiden kelas 2 kelas 1, tidak ada keraguan tentang keunggulan kemampuannya. Dia yakin akan kemenangan di babak pertama. Selain kelas 3 kelas 1 adalah guru mereka Song Lin, seorang wanita paruh baya berpengalaman dari pelataran luar, dan seorang master armor pertempuran 2 kata. Ronde pertama, pergilah, Wu Rui, kata Song Lin kepada anak laki-laki di hadapannya yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Bersikaplah lembut pada mereka, Song Lin berbicara dengan senyum tenang. Jiwa bela diri Wu Rui adalah buku surgawi. Kekuatan jiwa peringkat 48, dia adalah salah satu anggota tim paling kuat dari kelas 1 kelas 3. Dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol. Namun, kekuatannya dalam pertarungan jelas bukan yang paling kuat dalam pertandingan 1 lawan 1.